Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengatakan bahwa dirinya cukup puas dengan jendela transfer musim panas dan apa yang sudah manajemen lakukan telah memenuhi harapannya. Seperti diketahui, Inter mengalami musim panas yang sangat sibuk dengan melepas pemain sebanyak 2 digit dan harus mencari pengganti yang sesuai. Jumlah pergolakan ini tentu saja sulit untuk dikelola oleh para direktur. Namun untuk bagiannya, Inzaghi cukup senang dengan skuad yang dia miliki sekarang. Di samping itu, sang pelatih juga tidak merahasiakan fakta bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum jendela transfer berakhir. Tentu saja saya senang dengan kedatangan Marko Arnautovic dan Marcus Thuram, ungkap Simone Inzaghi. Para pemain baru telah melakukannya dengan baik, kemudian Jan Bisek juga bermain bagus. Darmian mengalami sedikit benturan, dan mengingat Acerbi juga absen karena cedera, maka kami mengalami sedikit krisis pemain di pertahanan. Oleh karena itu, jelas kami masih membutuhkan seorang bek lagi. Sejauh ini saya cukup puas dengan jendela transfer Inter. Kami masih kekurangan sedikit pemain yang dibutuhkan, tetapi klub sedang mengusahakannya. Tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan merasa timnya telah siap untuk mengejar gelar Serie A musim ini. Berbicara kepada DAZN setelah kemenangan atas Monza, Mkhitaryan menyoroti bahwa timnya sangat lapar dan memiliki kualitas dalam perebutan Scudetto. Seperti diketahui, Inter telah mengambil banyak hal positif dalam 2 musim terakhir, namun belum mampu mengulangi prestasi musim 2020 ketika mereka merebut gelar Serie A. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Inter sangat memahami jika mereka memenangkan Scudetto, maka itu akan memiliki arti khusus. Seperti diketahui, Inter saat ini memiliki 19 gelar Serie A di lemari trofi, di mana meraih 1 Scudetto lagi berarti mereka telah menyematkan bintang kedua di atas lambang klub. Dan untuk bagiannya, Mkhitaryan sangat percaya diri dengan timnya. Kami memiliki keinginan besar untuk menang yang tersisa dari final Liga Champions, ungkap Mkhitaryan. Kami memiliki lebih banyak kualitas, dan kami haus akan bintang kedua. Inter adalah tim yang hebat dan kami akan membuktikannya di lapangan. Kami memiliki lini tengah yang sangat kuat dengan Calhanoglu, Barella dan Frattesi. Semua pemain berhak berada di line up awal dan dapat memberikan banyak hal kepada tim. Sang pelatih pasti akan memberikan waktu bermain kepada semua orang, dan semua pemain juga harus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di grup ini. Tutup sang gelandang. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dikabarkan tidak berminat pindah ke Liga Pro Arab Saudi meski diiming-imingi banyak uang. Menurut Gazzetta dello Sport, pemain berusia 29 tahun itu tidak berencana untuk meninggalkan Inter meskipun digoda dengan gaji fantastis. Laporan mencatat, jendela transfer Arab Saudi baru akan ditutup pada bulan September. Oleh karena itu, klub seperti Inter tentunya merasa was-was jika pihak Arab membuat tawaran di menit akhir untuk menggoda Calhanoglu, yang akan membuat mereka tidak dapat mencari penggantinya. Pemain internasional Turki itu sejatinya baru saja memperpanjang kontrak dengan Inter. Namun, hal tersebut tidak menghentikan ambisi klub Arab Saudi untuk membajak Calhanoglu. Al-Hilal dilaporkan telah mengidentifikasi Calhanoglu sebagai alternatif setelah kesulitan mendapatkan Marco Verratti dari PSG. Selain itu, Al-Ahli juga mengincar Calhanoglu sebagai kemungkinan penguatan lini tengah. Namun sang pemain tidak berniat untuk meninggalkan Inter dalam waktu dekat. Calhanoglu sangat senang berada di klubnya sekarang, dan merasa bahagia telah menandatangani kontrak baru. Demikian pula Inter akan mencoba mempertahankan pemain pentingnya dalam skuad, terlebih lagi akan sangat sulit untuk mencari pengganti yang sepadan di penghujung penutupan bursa transfer. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah menunjukkan kode keras bahwa ia ingin bertahan di klub selamanya, dengan penampilan seorang kapten dalam kemenangan 2-0 atas Monza. Menurut FC Internews, Lautaro telah menolak tawaran fantastis dari Liga Pro Arab Saudi dikarenakan dirinya lebih memprioritaskan Nerazzurri. Dan pada laga kemarin, sang striker menjadi kapten permanen Inter untuk pertama kalinya setelah kepergian Handanovic. Lautaro mencetak kedua gol Inter dalam kemenangan 2-0 yang menjadikannya sebagai man of the match di laga tersebut.
Namun bukan hanya itu, El Toro juga memberikan permainan link up untuk menjaga tim tetap unggul di semua area. Lautaro sangat menyadari kapan harus mundur dan kapan harus mendorong melawan bek Monza. Kinerja defensif sang striker juga sangat kuat seperti yang diharapkan para penggemar. Oleh karena itu, meski baru berusia 25 tahun, namun Lautaro telah menjelma menjadi simbol Inter sejauh ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kesetiaan El Toro terhadap Inter, yang telah diuji dengan banyak tawaran dari beberapa klub elit. Sejumlah klub Eropa seperti Arsenal, Manchester United, Tottenham, Barcelona dan Manchester City telah berusaha untuk merekrutnya selama beberapa waktu. Kemudian di musim panas ini, Lautaro telah menghadapi godaan yang berbeda, di mana dirinya masuk radar klub dari Liga Pro Arab Saudi. El Toro bisa menjadi pemain dengan nama besar terbaru yang pindah dari Eropa dengan kesepakatan yang fantastis. Namun pilihan sang striker sudah jelas, di mana dirinya hanya ingin bertahan di Inter dan sangat bahagia menjadi kapten Nerazzurri. Lautaro telah menunjukkan kepada Monza mengapa dirinya sangat layak mengenakan ban kapten. Inter Milan, dilaporkan selangkah lagi akan mendatangkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Menurut FC Internews, kedua klub hanya tinggal menyelesaikan detail terakhir dari transfer dalam negosiasi. Seperti diketahui, Inter telah menjadikan Pavard sebagai target utama mereka di musim panas untuk penguatan lini pertahanan. CEO BP Marotta dan pelatih Simone Inzaghi tidak berusaha menyembunyikan fakta tersebut dengan mengakui bahwa mereka menginginkan Pavard untuk masuk skuad Inter pada akhir jendela transfer musim panas. Sejauh ini, Inter telah mengajukan beberapa tawaran awal yang ditolak Munchen. Namun dalam beberapa jam terakhir, negosiasi tersebut telah bergerak cepat menuju kesepakatan berkat keinginan kuat sang pemain untuk pindah ke Inter. Nerazzurri juga dilaporkan telah bersedia mengajukan tawaran seperti yang diminta Munchen senilai 27 juta euro, plus 3 juta euro dan beberapa bonus lain di dalamnya. Namun laporan menunjukkan bahwa The Bavarians ingin memastikan mereka mendapatkan pengganti Pavard terlebih dahulu, sebelum menyelesaikan detail akhir untuk transfer sang pemain. Klub Liga Italia, Torino sedang dalam rencana untuk merekrut Joaquin Correa dari Inter dengan status pinjaman di jendela transfer musim panas 2023. Menurut FC Internews, Granata sedang berupaya untuk mencoba memboyong pemain internasional Argentina itu dengan status pinjaman selama semusim disertai opsi pembelian permanen. Masa depan penyerang berusia 29 tahun tersebut di Inter semakin tidak menentu. Bagaimanapun, Inter siap berpisah dengan Correa dikarenakan sang striker bukan lagi bagian dari rencana utama mereka untuk musim ini. Correa tiba di Inter dari Lazio pada musim panas 2021 namun tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi klub. Inter pun siap melepasnya dengan laporan mengonfirmasi bahwa Torino telah mengajukan tawaran pinjaman untuk sang striker. Kedua klub sedang dalam pembicaraan aktif terkait transfer pemain Argentina tersebut, namun sandungan utama bagi kubu Granata adalah masalah gaji Correa. Oleh karena itu, Inter harus membayar sebagian dari gaji bersihnya per musim sebesar 3,6 juta euro. Sementara Torino akan memiliki opsi pembelian berkisar antara 20 hingga 25 juta euro. Inter dikabarkan siap memboyong kembali Alexis Sanchez sebagai pengganti Correa. Inter Milan telah mengidentifikasi bek Torino Per Skur sebagai alternatif jika mereka tidak dapat merekrut Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Menurut FC Internews, prioritas Inter dalam beberapa minggu terakhir jendela transfer adalah merekrut seorang bek. Benjamin Pavard dari Bayern Munchen sejauh ini merupakan pemain yang sedang diincar Inter dalam beberapa hari terakhir. Namun, tidak ada jaminan bahwa Nerazzurri akan mampu menyelesaikan kesepakatan untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Inter masih menunggu tanggapan dari The Bavarians atas tawaran mereka yang dilaporkan sekitar 30 juta euro. Sementara itu, laporan menjelaskan bahwa Inter juga mencari pemain bertahan lainnya, di mana satu pemain khususnya sebagai opsi yang memungkinkan adalah dari dalam Serie A. Per Skur menjalani musim yang mengesankan bersama Torino musim lalu dan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A untuk musim 2021-2022.
Laporan menjelaskan bahwa Liverpool dan Tottenham Hotspur telah mengincar Spurs dalam beberapa waktu. Namun laporan mencatat, Inter akan siap untuk bergabung dengan dua klub Inggris itu dalam merekrut per Spurs jika mereka kehilangan penandatanganan Pavard. Striker asal Chili, Alexis Sanchez sangat ingin kembali ke Inter di musim panas ini, dan pelatih Simone Inzaghi telah menyetujui langkah tersebut. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Inzaghi telah memberikan lampu hijau untuk kembali mengontrak Sanchez setelah satu musim berpisah. Inter saat ini sudah memiliki 4 penyerang senior dalam skuad mereka yakni Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Lautaro dipastikan tidak akan hengkang, mengingat dirinya adalah sosok penting dalam skuad Inzaghi dan telah menjadi kapten tim. Sedangkan Thuram dan Arnautovic baru tiba di klub musim panas ini. Namun, satu pemain yang masih dalam keraguan adalah Correa. Nerazzurri telah mencoba untuk menjual Correa, hampir di sepanjang musim panas, namun hal itu tidak juga berhasil. Meski demikian, Inter akan mendengarkan tawaran untuk Correa hingga akhir jendela transfer. Jika mantan pemain Lazio itu hengkang, maka ada satu pemain yang akan menggantikannya, yakni Alexis Sanchez. Laporan menjelaskan bahwa Sanchez telah memprioritaskan untuk kembali ke Inter di musim panas ini, di mana Simone Inzaghi dilaporkan telah memberitahu klubnya bahwa dirinya akan dengan senang hati menyambut kepulangan Sanchez.